Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mando Barat. Video kali ini mengenai praktik penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Sebagai informasi, saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilansir dari LMS Guru Penggerak Modul 1.4 adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakternya lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. Pada tahap 1 yaitu menstabilkan identitas, biasanya pernyataannya adalah sebagai berikut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti wajar melakukan ini. Ini semua manusiawi. Kemudian tahapan yang kedua segitiga restitusi yaitu validasi kesalahan yang sudah dilakukan. Pernyataannya adalah, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, keyakinan kelas apa yang sudah kalian sepakati? Kemudian, kamu ingin jadi seperti apa? Ada dua kasus yang akan dipaparkan di video ini. Kasus yang pertama adalah Ibu Heni mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Di hari itu masuk kelas 11. Siswa-siswi sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Kemudian Ibu Heni meminta ketua kelas memimpin doa. Baru selesai berdoa, tiba-tiba Yanti yang duduk paling belakang berlari ke arah Nurmansyah dan berkata sambil berteriak, "Nurman, ini kamu ya yang membuang bangkai cicak di laciku? Jawab!" Kemudian Nurmansyah tiba-tiba menarik dasi. Ibu Heni berlari dan segera berada di tengah mereka berdua. Kemudian secara cepat Nurmansyah menarik dasi Yanti dan menghempaskan Yanti ke kursi. Ibu Heni spontan menarik tangan Nurmansyah, tapi tiba-tiba terlepas dan dia berlari cepat keluar kelas. Sampai kemudian Bu Heni mengejar di kamar mandi. "Nurman, apa benar kamu membuang bangkai cicak di laci Yanti?" Jawab Nurmansyah, "Iya Bu, ayo kita ke ruang guru," kata Bu Heni. Nurmansyah mengikuti dari belakang. Kemudian setelah duduk di ruang guru, Ibu Heni bertanya kepada Nurmansyah, "Nurman, Ibu itu tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Sekarang kamu boleh bercerita panjang dan lebar." Kemudian Nurmansyah dalam keadaan masih emosi bercerita tentang kejadian tadi. Ibu Heni berkata, "Nurman, semua orang pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Kamu tentu punya alasan melakukan itu ya. Apa alasan kamu?" Kemudian Nurman menjawab, "Yanti Bu, dia sering mengolok-olok saya." "Oh begitu ya. Ketika teman lain mengolok-olok kamu, sangat wajar kamu agak emosi. Tetapi ingat nak, ada keyakinan kelas yang harus kamu taati. Ingat gak keyakinan kelasmu sendiri?" Kemudian Nurmansyah berbicara lagi, "Iya Bu, sebenarnya saya ingat keyakinan kelas, tetapi saya emosi sesaat." "Ya, boleh seperti itu. Namanya juga lagi kesal ya Nurman. Tidak boleh melakukan kekerasan dan saling menghargai. Itu kan bunyi keyakinan kelas kalian?" "Iya Bu, betul." "Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Bagaimana kamu memperbaiki keadaan yang sudah seperti ini?" Sejenak kemudian Nurmansyah berpikir, "Ibu, boleh tidak Yanti diundang ke sini bersama saya? Saya ingin meminta maaf atas kelakuan saya." Kemudian Ibu Heni menjawab, "Baiklah, Ibu akan panggil Yanti. Tolonglah kalian untuk berdamai ya. Selesaikan masalah ini berdua." Kemudian Yanti datang ke ruang guru dan bertemu Nurmansyah. Nurmansyah mengulurkan tangannya dan dia berbicara, "Yanti, maafkan saya ya yang tadi hilaf. Tidak seharusnya bersikap arogan padamu.
Saya berjanji tidak akan mengulangi, dan saya akan menaati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian Yanti dan Nurmansyah berjabatan tangan. Ibu Heni berkata lagi, "Nurman, ibu ingin tahu kesungguhanmu." Nurman menjawab, "Baik, Bu. Sebagai gantinya, kami berdua akan bercerita di kelas mengenai kejadian tadi dan pentingnya menaati keyakinan kelas dan menerapkannya dalam keseharian kita." "Oh, bagus sekali," kata Bu Heni. "Baiklah, sekarang kalian boleh ke kelas." "Terima kasih, Bu," kata Yanti dan Nurmansyah, dan mereka pun segera kembali ke kelompoknya. Dari contoh kasus 1, langkah-langkah restitusi yang dilakukan guru ialah 1. Menstabilkan identitas. Bisa dilihat dari pernyataan Ibu Heni. 1. Nurman, semua orang pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. 2. Ketika teman lain mengolok-olok kamu, sangat wajar kamu agak emosi. Dari sini kata-kata tersebut adalah menggali informasi dan mengidentifikasi masalah dengan tidak menjudgment atau menghakimi seseorang. Kemudian tahap yang kedua restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya adalah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian yang kedua, bagaimana kamu memperbaiki keadaan yang sudah seperti ini? Nah, kata-kata tersebut itu memberi ruang bagi siswa untuk berpikir, mencari jalan keluar, dan bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga dari restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Dari contoh kata-kata Bu Heni bisa dilihat, ingat nak, ada keyakinan kelas yang harus kamu taati. Yang kedua, ingat tidak keyakinan kelas kalian? Pernyataan tadi mengingatkan aturan yang akhirnya menumbuhkan sikap disiplin positif dan motivasi intrinsik. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menguatkan karakter. Ibu ingin tahu kesungguhanmu, Norman. Dalam menguatkan karakter ini, menanamkan nilai kebajikan universal dan menguatkan lagi karakter siswa yang tadinya bermasalah, kemudian seketika hancur. Tetapi dengan menanamkan kepercayaan pada diri mereka untuk membangun lagi budaya positif. Kasus yang kedua yaitu, suatu pagi Hendri dan kawan-kawannya sedang asyik belajar proyek. Pada waktu itu, Ibu Heni yang mengajar di kelas. Tiba-tiba Selo yang duduknya di belakang Hendri berpindah di sebelahnya. Sambil bercanda, Selo menepuk pundak Hendri dengan pensil. Hendri terkejut karena sedang berkonsentrasi membuat mading demokrasi. Hendri marah pada Selo dan spontan mencengkram tangan Selo kemudian memukul Selo. Karena Selo ketakutan, akhirnya menghampiri Bu Heni yang berada di depan kelas dan sedang mengawasi kelompok Firdaus yang membuat tempat sampah dari botol plastik. "Ada apa, Selo? Mengapa kamu menangis?" "Ibu, Selo dipukul Hendri." Ibu Heni langsung memanggil Hendri dan Selo ke ruang guru. Ibu Heni bertanya pada Hendri, "Hendri, apa yang terjadi? Coba ceritakan secara lengkap." Hendri kemudian menceritakan duduk permasalahannya. Ibu Heni berbicara kepada mereka berdua. "Nah, kalian berdua sudah dewasa dan melakukan kesalahan itu wajar. Hendri kaget dan marah itu hal spontan. Jadi Selo, apa yang ingin Hendri lakukan untuk memperbaiki persahabatan kalian?" "Selo takut, Bu. Jika Hendri bersikap arogan seperti tadi, Selo akan berpindah tempat duduk saja." "Hendri, menurut kamu tindakanmu tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Coba sebutkan dulu di poin mana." Hendri berpikir sejenak dan menjawab, "Saya salah, Bu. Tindakan saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu poin saling menghargai. Jadi harus bagaimana saya bersikap?" "Menurut Ibu, segera minta maaf pada Selo agar masalah ini tidak bertambah panjang, dan taatilah keyakinan kelasmu." Hendri dan Selo akhirnya bersalaman, dan Hendri berkata pada Selo, "Selo, maafkan aku sudah bersikap buruk dan melanggar keyakinan kelas kita.
Aku berjanji tidak akan mengulangi. Selo menjawab, "Tidak apa-apa Henry, kita saling minta maaf ya. Bagaimana kalau kita kembali mensosialisasikan keyakinan kelas kita?" Kemudian Selo dan Henry mensosialisasikan keyakinan kelasnya di depan teman-teman dan membuat kelompok diskusi mengenai keyakinan kelas serta memperbaiki keyakinan kelas yang rusak. Assalamualaikum Henry, apa kabar? Ya, Mem, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oh iya, liburan ini enak ya di rumah ya? Lumayan lah, tapi ya gak sepi juga di rumah, Mem. Oh iya, tadi dulu deh. Kemarin itu Mem mendapat pengaduan dari Selo. Masalahnya itu waktu kita project, masih inget ya? Henry. Lele. Iya, oke. Masih ingat ya masalahnya waktu itu Selo bikin pengaduan ketika kita project. Masih ingat ya? Ya, masih. Iya, baik. Kita akan membahas itu biar ada solusinya nanti ke depan. Nah, waktu itu Selo bilang kalau kamu pas waktu Selo pindah ke kursimu waktu itu ya, tiba-tiba dari kursinya itu kamu tiba-tiba mukul dia ya, mukul Selo. Benar tidak? Lele. Iya, Lele nggak tinggal apa-apa. agak Nggak agak apa-apa. apa namanya suaramu agak putus ya. Ya, diulang ya. Waktu itu ketika Selo itu mendadak pindah ke mejamu, kamu kan duduknya barengan tuh. Nah, dia ngagetin kamu, katanya kamu marah gitu. Bener nggak itu? Iya, benar. Bener ya? Habis dia itu Mem pas lagi buka demokrasi gitu kan. Bikin kerja. Tapi itu gue juga agak sengaja kemarin pas ya ganggu aku kan, dia mukulin aku gitu. Oh Juga iya. gak sengaja. Oke, jadi gini, memang bikin kesalahan spontan itu manusiawi ya Henry ya. Namanya spontan dipukul, kita kan kadang-kadang, oh kaget aku gitu ya. Enggak, kita spontan juga, misalnya mukul orang itu karena kaget tadi ya, namanya spontan. Baik, sekarang ini memang mau nanya, apa sih yang Henry sebenarnya mau nggak memperbaiki kesalahan Henry itu sama Selo? Ya mau aja saya mengakui aja kesalahan saya. Oh iya, Terus kenapa? Dia masih ini, masih marahan ya? Apa gimana? harus saling maaf juga. Saling maaf juga, iya. Maksud mem itu kan kemarin ada kesepakatan kelas ya yang dibuat. Masih ingat gak kesepakatan kelas yang dibuat bersama tuh? Henry, sinyal kamu kemana tuh? Yaudah, saya kemarin. Halo Mem. Iya. Halo Mem. Iya, kamu masih ingat gak kesepakatan kelas poin berapa yang kamu ingat? Yang itu, yang udah kamu langgar. Eh, maksudnya Mem? Iya kan kamu udah ngelakuin kesalahan sama Selo tuh. Berarti kan ada kesepakatan kelas yang kamu langgar. Ada di poin berapa itu pelanggarannya? Gak lelet gitu. Iya nggak apa-apa, udah nggak lelet, sekarang udah ada. Coba kamu ngerasa nggak ngelanggar ini kesepakatan kelas? Saya menghargai aja Mem, menghormati teman-teman gitu. Iya, jadi jangan dilanggar lagi ya. Ya Mem. Ya terus sekarang gimana? Ini Ah, apa? solusinya, kamu gimana? Saya maaf Mem, karena Mm-mm. saya sudah berbuat salah. Ya, Dan insya Allah saya memperbaiki lagi dan terima
berterima kasih kepada mem yang telah membimbing dengan benar, dan saya janji mem nggak akan ngulangi lagi. Oh iya. Besok ini ya, ketika masuk sekolah lagi kamu ini ya, minta maaf sama Selo ya. Diusahakan harus benar-benar minta Ya mem, maaf. ya dengan pastinya saya minta maaf tuh mem, karena saya menghargai teman gitu. Oh iya. Dan saya juga mengakui kesalahan saya tadi. Ya. Berjanji tidak melakukan lagi. Ya mem, berjanji mem, saya tidak melakukan lagi. Dan juga buat mem telah membimbing Henry dengan baik. Iya, sama-sama ya Henry. Salam buat keluarga di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dulu video pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan salam guru penggerak.